Quran, katanya Habib, membaca Al-Quran di HP dengan tanpa wudu. Yang kedua, bolehkah meminta doa kepada orang tua yang sudah meninggal? Membaca Al-Quran tidak harus punya wudu, ya. Membaca yang harus punya wudu, tapi membawa Quran, memegang Quran itu yang harus punya wudu. Kalau kita membaca Al-Quran, kita bawa HP kita dan aplikasi keluarlah, oke. Gak ada masalah karena kita bawa di dalamnya banyak aplikasi selain Quran. Masalahnya ketika kita mau menggeser, nah itu jari-jari kita menyentuh Al-Quran, nah itu yang gak boleh. Nah, kalau membawanya gak ada masalah. Ini seperti mata karena di dalamnya banyak Al-Quran, ada Al-Quran dan banyak sekali aplikasi selain Quran. Seperti kita bawa tas, di dalamnya ada Quran dan banyak buku dan dompet dan seterusnya, nggak ada masalah. Dan tapi ketika huruf Quran itu kita pegang untuk kita membaca lembar berikutnya, itu yang bermasalah. Nah, itu yang bermasalah karena megang huruf-huruf Quran harus punya wudu. Nah, yang kedua, ya. Apa tadi pertanyaan kedua? Subhanallah. Sudah hilang. Minta maaf kepada ayah saudara. Nah, Ustaz, baik. Selanjutnya datanya dari Malang nih, Ustaz. Pertanyaannya adalah, apakah boleh seorang suami menemani istrinya untuk sholat subuh? Padahal si suami sudah melaksanakan subuh. Katanya sih kalau sudah sholat subuh kemudian sholat lagi itu haram katanya. Apakah demikian katanya, Ustaz? Sunnah kita i'adatus shalah liman yuridu an yusalliya munfaridan. Kita sunnah menemani untuk sholat lagi bagi orang yang mau sholat sendirian. Ada orang nggak nemu jamaah, maka sunnah kita menemaninya, orang siapapun dia. Nabi SAW ketika datang sahabat terlambat dan Nabi sudah sholat, apa sabda Nabi? Man arada an yatasaddaqa bihadzal rajul. Siapa yang ingin sedekah sama orang ini? Sedekah apa? Nemani dia sholat lagi, dan supaya enggak sholat sendirian. Ini menunjukkan bagaimana Nabi menjaga jangan sampai ada yang sholat sendirian. Apalagi istri. Sahabat Nabi SAW, beliau sering setelah sholat bersama Nabi di masjid, beliau pulang sholat lagi bersama istri dan anak-anaknya di rumah. Bahkan ada yang sholat lagi bersama kaumnya, karena kaumnya cukup jauh dari masjid Nabi, kesulitan semuanya datang ke masjid Nabi. Maka sahabat datang ke Nabi bersama Nabi sholat, kemudian pulang sholat lagi bersama kaumnya. Nggak ada masalah, baik itu duhur, asar, maghrib, bisa subuh, semuanya boleh. Nah, ini di mazhab Imam Syafi'i semuanya diperbolehkan untuk i'adatus shalah di waktu apapun. Untuk yang kedua tadi, Ustaz, masalah tentang minta doa kepada orang tua yang sudah meninggal. Minta doa kepada siapapun boleh. Minta doa kepada siapapun boleh. Wabtaghu ilaihil wasilah. Mintalah kepada Allah wasilah. Tentunya orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita hidup, orang tua kita mati, di hadapan Allah enggak ada bedanya, hidup dan mati. Apa bedanya? Enggak ada bedanya sama sekali. Di depan Allah sama persis. Karena yang mentakdirkan semua hal adalah Allah. Allahul Qadir. Allah yang mentakdirkan semuanya. Apakah yang majid setelah apakah orang selamati bisa berdoa? Loh, kan siapa yang ada hadisnya orang yang selamati tidak bisa berdoa? Ada hadisnya orang selamati doanya tidak diterima? Enggak ada kan? Kenapa kita membuat hukum yang tidak diadakan oleh Nabi SAW? Selama tidak ada pembatasan, doa harus masih hidup. Yang kalau sudah mati doanya nggak diterima, doa hanya bagi orang hidup, orang yang mati nggak bisa berdoa. Kalau ada itu monggo. Tapi ketika nggak ada riwayat hal itu, kenapa kita adakan? Kenapa kita membatasi seakan-akan kita nabinya? Doa hanya untuk orang hidup, yang mati nggak bisa berdoa. Yang dikabulkan hanya yang hidup, yang mati nggak bisa dikabulkan.
Ini tajarrub, ya. Jangan kita membuat sesuatu, menyempitkan sesuatu yang dibuka luas oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, amal ibadah yang terputus. Amal ibadah yang terputus. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kuburnya mendoakan kita. Dalam hadis yang sahih beliau bersabda, "Turadu ilayya amalakum." Amal kamu disodorkan kepadaku. Kalau aku temukan itu baik, hamidullah, aku memuji Allah. Kalau aku temukan jelek, istighfarullah, aku mintakan ampun kepada Allah. Berdoa. Nabi SAW mendoakan kita setiap saat di kuburnya. Banyak riwayat ketika turun ayat Al-Quran, wa gulik malu satarallahu a'malakum wa rasuluh wal mu'minun. Katakan Muhammad, silahkan anda beramal, tapi ingat amal kamu diketahui Allah, diketahui Rasul, dan diketahui orang-orang mukmin. Ulama mengatakan orang mukmin yang dimaksud di sini adalah keluarganya, orang tuanya, kakeknya. Makanya itu ketika amal kita baik, kakek kita bersyukur kepada Allah. Tapi ketika kita jelek, kakek kita sedih karena mendapatkan laporan, ini anakmu, ini cucumu, ini amal anakmu, ini amal cucumu, dia sedih. Kalau terus-menerus kabar itu sampai kepada dia minta sama Allah untuk dipendekkan umur anaknya ini, supaya nggak ada kabar jelek lagi sampai kepada dia. Ada doa di situ, minta sama Allah di situ dia. Nah, artinya selama tidak ada nas dari Nabi SAW pembatasan doa itu harus yang hidup, pembatasan dikabulkannya doa itu hanya orang yang hidup, jangan kita batasi, jangan biarkan. Nah, ketika dikabulkan atau tidak terserah Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita datang ke orang saleh minta doa mereka, kita datang ke orang tua kita minta doa mereka, nggak ada masalah. Dia hidup dia mati, nggak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Muslim. Baik, selanjutnya kita akan kembali datangnya dari Purwodadi.